إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis halaman 79 sampai 80. Wa fit tawafi idza hasala al-lamsu, ketika seseorang itu tawaf dan terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Padahal kita tahu orang itu kalau tawaf itu wajib punya wudhu. Rukun haji atau rukun umroh yang wajib punya wudhu itu cuman tawaf. Ingat-ingat ya. Sa'i tidak punya wudhu nggak apa-apa, tidak wajib. Yang wajib punya wudhu itu hanya tawaf saja. Semua. Wukuf juga nggak wajib punya wudhu. Lah, semua peribadatan haji maupun umroh itu yang wajib punya wudhu adalah tawaf. Alasannya apa? At-tawaf bil bait salatun. Tawaf di Baitullah itu seperti sholat. Hanya saja Allah memperbolehkan satu yang tidak sama dengan sholat, yaitu boleh bicara dengan temannya. Boleh ngomong ilal kalam, kecuali bicara. Jadi kalau ngobrol nggak popo, tapi kesemuanya syarat-syaratnya sama dengan sholat. Berarti ya harus nutupi aurat dengan benar. Ya otomatis wajib punya wudhu. Sementara di sana orang tawaf itu kan campur, laki bini, perempuan laki-laki campur. Lah bagaimana ini tata caranya? Kalau kita tetap mengikuti pendapat madhab Syafi'i, maka pasti akan terjadi batal, dan batal itu menyebabkan juga batalnya tawaf. Solusinya gimana? Ini biasanya saya membuat diklat jamaah haji dan jamaah umroh Probolinggo. Fal malmus ada dua sekarang. Orang kalau bersentuhan itu berarti ada yang menyentuh, ada yang disentuh ya. Sekarang kita bahas yang disentuh dulu. Fal malmus ayuqallidal qaulal akhar fi madhhabina alladhi yaqulu bihi yantaqidul lamis dunal malmus. Kalau yang disentuh, maka kita boleh mengikuti pendapatnya madhab kita sendiri, madhab Syafi'i sendiri. Tidak perlu pindah madhab. Dalam madhab Syafi'i itu ada yang mengatakan yang menyentuh saja yang batal, yang disentuh nggak batal. Enak ini madhab Syafi'i ini. Seumpama nih kalian ya sudah nikah, terus istri sampean jahil, yang tukang jahili, tukang batal itu kan biasanya istri. Habis wudhu istrinya datang, dia meneng-meneng nggak ngapa-ngapain, istrinya datang diseding, tek, disentuh. Itu yang disentuh dalam mazhab Syafi'i ada satu pendapat yang mengatakan tidak batal. Jadi kalau yang disentuh itu kita nggak perlu pindah madhab, cukup dalam salah satu madhabnya Syafi'i itu ada yang mengatakan tidak batal. Selesai kalau yang disentuh. Tapi kan tidak mesti kita posisinya malmus, tidak mesti kita posisinya orang yang disentuh, pasti juga lamis. Lamis itu apa? Orang yang menyentuh. Bagaimana kalau orang yang menyentuh? Wa amal lamis fa imkanuhu ayyuqallida madhhabil imam ayyuqallida madhhabal imam Malik au Abi Hanifah. Maka kalau orang yang menyentuh bahasanya lamis, kalau yang disentuh namanya malmus, isim fa'il dan isim maf'ul. Orang yang menyentuh maka opsinya ada dua agar dia kalau umroh atau haji tidak batal. Satu, opsinya mengikuti madhab Imam Malik, atau opsi yang kedua mengikuti madhab Imam Abu Hanifah. Opsinya ada dua, Imam Malik atau madhab Imam Abu Hanifah. Ingat-ingat, Syafi'i menyentuh tok hukumnya batal. Apa alasannya? Sudah sering saya sampaikan ke kalian. Dalilnya satu, ayat Al-Quran yang berbunyi aulamastumun
nisa. Kalau madhab Syafi'i mengatakan lamastum itu artinya adalah menyentuh. Kalau madhab Hanafi itu artinya bukan menyentuh tapi berhubungan suami istri. Selama nggak berhubungan suami istri berarti tidak dibatalkan wudunya. Kalau cuma menyentuh, walau bisyahwatin, walaupun syahwat. Yang agak tengah-tengah itu madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik itu menyentuh batal kalau ada taladzuz, kalau ada merasa enak kemudian dia syahwat. Jadi kalau madhab Maliki menyentuh nggak batal, tapi kalau kamu syahwat hukumnya batal. Kalau Syafi'i syahwat tidak syahwat tetap batal karena sudah menyentuh perempuan itu walaupun nggak syahwat tapi madinnatus syahwah. Ada prasangka laki-laki kalau normal nyentuh perempuan ya pasti syahwat, kecuali nggak normal ya wes nggak syahwat. Yes. Opsinya berarti ada dua, Hanafi atau Maliki. Tapi saya lebih sering mengarahkan madhab Hanafi karena lebih mudah. Wa 'alal muqallid fi hadzal halah ay yakuna wudu'uhu sahihan 'alal madhab alladzi qalladahu. Maka orang yang mengikuti dua madhab ini dalam situasi tersebut wudunya sah dengan catatan dia mengikuti semua tata cara wudunya daripada madhab Hanafi maupun madhab Maliki. Tata cara wudunya madhab Maliki itu benar-benar dilakukan. Bukan kamu tata cara wudunya Syafi'i tapi batalnya ikut Hanafi atau Maliki, nggak boleh. Tata cara wudunya itu loh harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana tata cara wudunya? Nggak sulit. Orang itu bilang, oh kalau ikut madhab ini kesulitan. Nggak sulit. Apa nggak sulitnya? Ya kalian mau wudu tinggal hatinya ngomong, saya ikut qasdu mengikuti madhab Imam Hanafi atau madhab Imam Maliki. Tambahannya ini, catatan, ini tulisan ini. Wa ma'lumun annal wudu'a idza indal Malik, Imam Malik lahu syurutun zaidatun ala ma fi madhhabina. Sudah sangat maklum bahwasanya wudu dalam madhab Maliki itu ada tambahan syarat daripada madhab kita. Kamu kan sudah biasa wudu dalam madhab kita. Kalau kamu mau pindah madhab daripada madhab Imam Malik, ada tambahannya 3. 1, tulisan versi madhab Imam Malik. 1, harus didalku, wahya adalku, digosok. Kalau Syafi'i kan nggak perlu digosok, pokoknya disiram-siram hukumnya sah. Tapi kalau madhab Malik adalku ada digosok. Gosok itu pakai tangan gini toh kalau wudhu. Nih perhatikan, muka ya digosok. 1, madhab Malik. 2, mualah, yang wajib daripada madhab Malik. Mualah itu kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya tidak wajib. Apa mualah? Berkesinambungan, tidak boleh ada jarak yang lama. Contoh kamu wudhu habis tangan, habis wajah, ya langsung ganti tangan. Tapi kan ini walaupun sunnah, tapi orang-orang madhab Syafi'i saya yakin tidak ada yang wudhunya wajah dulu, terus santai-santai, terus baru tangan. Ini tidak penting ini yang mualah. Karena walaupun bagaimana kita madhab Syafi'i meskipun sunnah itu tetap dilakukan berkesinambungan. Yang terakhir yang nomor berapa? 3, tambahannya daripada madhab Malik apa? Wa mashu jami'ir ra'si. Ini yang paling tidak sama dengan madhab kita. Mengusap semua kepala. Jadi kalau kepala, kalau dalam madhab Syafi'i kan walaupun 3 helai rambut kan sah. Tapi kalau madhab Malik harus semua, dari depan sampai ke belakang kena air semua. Ini yang paling sulit biasanya perempuan kalau ikut madhab Imam Malik. Batalnya kalau madhab Imam Malik yang tidak sama dengan kita itu ya tadi bersentuhan lawan jenis kalau syahwat. Kalau nggak syahwat tidak batal. Nomor 2, kalau madhab Syafi'i syak fi butlanil wudu, ragu-ragu pada saat batalnya wudu. Si Ali habis wudu terus ragu, batal apa tidak? Batal apa tidak? Dalam madhab kita pilih batal apa tidak? Pilih batal apa tidak? Tidak. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Itu kan kaidah fikihnya. Berarti pilih yang tidak batal karena tadi dia wudu. Tapi kalau dalam madhab Maliki satu tok ini yang beda sekali. Batalnya loh ya. Kalau syaratnya tadi itu batalnya satu tok ini,
batal apa ndak, syak. Maka kalau mazhab Maliki hukumnya langsung batal. Nah, beda ya. Nah, kalau mazhab Maliki saya sarankan bisa, cuman lebih mudah yang mazhab Hanafi. Apa mazhab Hanafi? Wa fi madhhabi Abi Hanifah la yushtaratu syai'un hatta tartib wa niyat illa mashar rubu'ir ra'si. Nah, kalau mazhab Abu Hanifah ini lebih mudah. Tambahannya dalam mazhab Abu Hanifah daripada mazhab kita Syafi'i, mazhab Abu Hanifah itu tidak mensyaratkan tartib, juga tidak mensyaratkan niat. Jadi enaknya mazhab Hanafi itu kamu kalau wudu itu gak niat, wudumu tetap sah. Kalau mazhab Syafi'i, oh gak sah, gak sah. Innamal a'malu bin niat. Mazhab Syafi'i mengatakan segala amal sahnya dengan niat. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah tidak diartikan segala amal sahnya dengan niat, tapi innamal a'malu binniyat diartikan kamal. Kamal itu artinya sempurna. Segala perilaku kalau ingin sempurna itu dengan niat. Berarti kalau tidak wudu ya sah, cuman kurang sempurna. Yang wajib niat itu dalam mazhab Hanafi cuman satu, ibadah maqsudah. Salat itu wajib karena ibadah maksudah. Kalau ibadah wasilah seperti orang mandi junub itu nggak wajib niat. Terus seperti orang wudu itu kan wasilah agar bisa melakukan sholat. Berarti kalau wudu nggak wajib niat dalam mazhab Hanafi. Illa masharu bu'ir ra'si, kecuali dalam mazhab Hanafi itu kalau mengusap kepala kalau kepala ya, itu 1/4 ini bagi nih lihat nih. Kepala dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kamu kalau basuh kepala, mengusap kepala kok basuh lagi. Kalau kepala itu mengusap, itu minimal paling enak separuh. 1/4 kalau mazhab Hanafi. Kalau saya biasanya mencontohkan daripada membingungkan daripada jamaah haji, ngambil airnya itu diambil, yang penting ada basah-basahnya, kemudian diusapkan. Selesai. Jadi mazhab Hanafi itu dalku nggak wajib. Gosok wis mirip dengan mazhab kita. Cuman kalau Hanafi lebih lentur, menyentuh tidak batal. Dan tambahannya hanya satu mazhab Hanafi itu apa? Kalau mengusap kepala 1/4 kepala. Lebih mudah Hanafi apa Syafi'i Maliki? Hanafi. Kalau Hanafi tambahnya kan cuma satu, mengusap 1/4 kepala. Hanya saja mazhab Hanafi ini ada beberapa syarat yang kalau di Indonesia nggak cocok. Orang Indonesia wudunya kan di jeding. Mazhab Hanafi ini kalau wudu syaratnya airnya mengalir di keran. Itu kalau nggak di keran, kalau di jeding itu ukuran jedingnya agak lebar. Ya, permukaannya itu adalah 4,8 meter. Anggaplah 5 meter. Jedingnya ukuran 5 meter. Jedingnya Putra itu nggak sampai 5 meter itu. Rumah ini nggak sampai 5 meter ini. Rumah saya ini 4 meter ini. Ya nggak apa-apa, rumahnya kecil. Rumahnya 4 meter kayak kolam. Betul, Mas Akbar. Kayak kolam. Kedalamannya 48 cm. Jadi kalau lebarnya di atas itu ke permukaannya 5 meter, anggaplah kita lebihkan, kedalamannya 50 cm, bukan 50 meter, 50 cm, kayak kolam persis. Yang cocok di rumahnya Akbar pinggir Tasik, cocok itu. Jadi wudunya langsung loncak Tasik. Lah di Mekah itu cari jeding sulit, di Madinah cari jeding sulit. Gak ono orang sana punya jeding, yang ada keran. Lah itu cocok lagi untuk mengikuti pindah madhab Hanafi. Kemudian dalam mazhab Hanafi perhatikan tambahan batalnya. 1. Mazhab Hanafi itu kalau ketawa dalam sholat, kohkohah fi sholat, ketawa ketika dia sholat itu batal sak sholatnya, sak wudunya. Allahu Akbar, terus ngakak dia, hahaha. Kok ada orang sholat ketawa di tengah sholat?
Itu kalau madhab kita kan batal cuman sholatnya, wudhunya tidak batal. Tapi kalau dalam madhab Hanafi itu batal sak wudhu-wudhunya. Tulisan itu. Tapi ya nggak mungkin lah di Mekah mosok ketawa ngakak waktu sholat. Nomor 2, tidur bersandar. Kalau madhab kita tidur bersandar kayak gini tidak batal. Tapi kalau dalam madhab Hanafi tidur bersandar, sekiranya sandarannya diambil kok dia geblak, dia jatuh, maka hukum wudhunya juga batal. Cuman ini yang paling bahaya di Mekah. Kalau memang orang pas wudhu nyandar di tembok atau nyandar di tiang sambil nunggu jamaah terus dia tidur, ya batal. Selama dia tidak nyandar tidak batal. Ada satu pendapat lagi dalam madhab Hanafi, tapi ini khilaf sendiri dalam madhab Hanafi. Boleh diikuti, boleh tidak. Dalam madhab Hanafi apa? Makan daging onta. Sebagian ulama dari madhab Hanafi mengatakan batal, tapi ulama dalam madhab Hanafi juga ada yang mengatakan tidak batal. Boleh diikuti tidak yang terakhir ini apa? Daging onta itu kalau dimakan menyebabkan batal katanya sebagian ulama daripada madhab Hanafi. Alasannya? Karena dulu sahabat waktu makan daging onta ada satu yang kentut. Banyak makan gini, terus ketika Kanjeng Nabi sholat, ikut sholat semua. Lah ini kan ada yang batal. Akhirnya Kanjeng Nabi gimana ini kok iso sholat semua ini. Akhirnya Kanjeng Nabi tadi yang makan daging onta wudu dulu. Ya semua wudu, wong semuanya makan. Akhirnya tidak temu siapa yang batal. Dari situ sebagian ulama memberikan istihad makan daging onta termasuk yang membatalkan wudu. Asik-asik ulama ini. Cuman ini tidak wajib diikuti walaupun dalam madhab Hanafi karena juga khilaf juga. Sehingga kalau ada orang umrah atau orang haji maka opsinya ada dua tadi. Opsinya ada dua. Satu, kalau dia pengen selamat tidak batal maka ikuti dua madhab tadi, yaitu madhab Imam Malik dan madhab Imam Hanafi. Tapi lebih mudahnya madhab Imam Hanafi menurut saya. Saya biasanya di Probolinggo orang-orang yang haji ini saya arahkan madhab Hanafi karena ngajari mereka nggak sulit. Walaupun orang gunung-gunung yang nggak pernah ngaji itu madhab Hanafi paling mudah. Apa alasannya paling mudah? Ya karena perbedaannya hanya satu tok tadi. Apa? Mengusap seperempat kepala. Kalau saya menganjurkan orang-orang bingung. Kalau menjelaskan ke orang desa itu seperempat kepala itu seperti apa? Bingung mereka. Sampai jawab aja nanti kalau di masyarakat. Sudah Bu, ngusapnya separuh ya Bu. Separuh kepala kena air semua. Jadi kalau separuh orang nggak mikir seperempat, waduh bingung orang gunung. Orang gunung itu jangan orang gunung, orang desa-desa itu kalau diajari agak sulit sedikit, kebingungan. Wudunya bagaimana Bu? Wudunya sama. Niatnya bagaimana? Niatnya sama. Cuman waktu kepala jenengan usap separuh itu jenengan ikut madhab Hanafi, langsung wudunya as-sah dan di sana menyentuh anaknya, menyentuh perempuan, menyentuh istrinya batal. Ini sing takon sih ning aku ya. Menyentuh istri kok bisa batal? Loh, yang tidak batal tuh menyentuh mahram. Mahram itu artinya orang yang haram di. Lah istri kamu nikahi. Ya berarti istri bukan mahram. Pernikahan tidak menjadikan mahram sehingga istri itu hukumnya disentuh juga batal. Tapi kalau malmus yang disentuh, madhab kita sendiri ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Beja kamu digojloki, dijaraki cara Jawane, dijaili sama istrinya si Zayyim. Ayo tak sentil sama istrinya. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang nyentil. Tak sentil lah mau menang si Zayyim, akhirnya disentil ongku, tetap sholat. Istrinya kaget, lu kok tetap sholat kamu? Ikut madhab kita sendiri, nggak usah ikut pindah madhab. Dalam madhab kita yang disentuh itu sebagian juga mengatakan tidak batal. Wes enak ini ya. Dari sinilah kita menjadi bersyukur kepada Allah. Ternyata ikhtilafu ummati rahmatun. Kanjeng Nabi pernah mengatakan perbedaannya umatku ini adalah rahmat. Kalau hanya satu pendapat saja, bayangkan betapa sulitnya kita beragama ini. Untung madhab itu banyak
sehingga kita tidak disulitkan untuk melakukan ibadah yang kita lakukan ini. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah.